Kalau kita lihat laporan keuangan, seringkali isinya cuma angka-angka yang ya bikin pusing, tapi kadang di balik semua angka itu ada sebuah cerita yang menarik banget. Hari ini kita bakal bedah neraca keuangan dari PT Garuda Food buat nemuin cerita di baliknya. Sebuah kisah tentang gimana mereka nggak cuma ngejalanin bisnis buat hari ini, tapi juga berani bertaruh besar buat masa depan. Jadi pernah kepikiran nggak? Gimana caranya sebuah perusahaan nunjukin kalau mereka benar-benar percaya diri sama masa depannya? Jawabannya itu bukan dari janji-janji manis direksinya, tapi dari cara mereka membelanjakan uangnya. Dan petunjuk terbesarnya cuma ada di satu kata, aset. Biar gampang, kita pakai analogi toko roti aja ya. Uang di kasir buat beli tepung hari ini, itu aset. Tapi oven industri raksasa yang dibeli buat rencana ekspansi tahun depan, itu juga aset. Dua-duanya sama-sama penting, tapi yang satu buat bertahan hidup sehari-hari, yang satunya lagi buat bertumbuh. Nah, perbedaan inilah yang bakal jadi fokus kita. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar soal aset, terus kita bedah kekuatan jangka pendek dan visi jangka panjang Garuda Food. Setelah itu, kita gabungin keduanya buat lihat strategi mereka. Dan yang terakhir, kita simpulkan cerita di balik angka-angka ini. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Di dunia akuntansi, aset itu biasanya dibagi jadi dua kategori besar. Ini tuh cara perusahaan misahin mana sumber daya buat kebutuhan operasional sehari-hari dan mana yang buat investasi demi mewujudkan mimpi jangka panjang mereka. Balik lagi ke toko roti kita. Aset lancar itu ya ibarat tepung, gula, dan uang tunai di kasir. Semua yang dibutuhin buat bikin roti hari ini, dan biasanya bakal habis dipakai dalam setahun. Sementara itu aset tidak lancar, nah inilah oven raksasanya, gedung tokonya, investasi besar yang bakal terus menghasilkan keuntungan selama bertahun-tahun ke depan. Sekarang yuk kita intip dapurnya Garuda Food. Kita mulai dari aset lancarnya, yang bisa kita anggap sebagai mesin yang ngejalanin operasi harian perusahaan. Pertanyaannya, seberapa kuat sih mesin ini? Dan kelihatannya mesin ini lagi makin bertenaga. Cuma dalam setahun, dari akhir 2024 ke 2025, aset lancar Garuda Food itu melonjak sampai 13%. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah bukti nyata kalau kemampuan operasional harian mereka itu meningkat pesat. Kalau kita pakai istilah toko roti tadi, ini artinya Garuda Food sekarang punya lebih banyak tepung dan gula di gudang, dan pastinya lebih banyak uang di kasir buat bayar gaji dan tagihan. Intinya, mereka punya lebih banyak amunisi buat menjaga bisnis tetap lancar setiap hari. Tapi, kekuatan ini datang dari mana aja? Mari kita lihat 3 pilar utamanya di tahun 2025. Yang pertama, persediaan, artinya lebih banyak produk yang siap dijual. Kedua, piutang usaha, lebih banyak penjualan yang udah terjadi tapi duitnya belum masuk. Dan yang ketiga, kas, ini uang tunai yang siap pakai. Ketiganya nunjukin kalau bisnisnya lagi aktif banget bergerak. Coba kita lihat lebih dekat kas mereka. Jumlahnya naik signifikan, jadi lebih dari 1,1 triliun rupiah. Artinya apa? Ini artinya mereka punya amunisi lebih banyak buat bayar gaji, bayar pemasok, dan nutupin biaya tak terduga tanpa perlu ngutang. Ini tuh semacam bantalan pengaman yang penting banget. Oke, jadi mesin operasi harian mereka sehat ya. Sekarang kita beralih ke sisi lain dari cerita ini. Aset tidak lancar. Nah, disinilah kita bisa ngintip taruhan dan visi jangka panjang Garuda Food. Disinilah mereka nunjukin mimpi-mimpi mereka. Aset jangka panjang mereka juga tumbuh, sekitar 9%. Angkanya memang kelihatannya lebih kecil dari pertumbuhan aset lancar, tapi jangan salah, cerita di baliknya justru jauh lebih besar. Ini bukan lagi soal operasional harian, ini soal membangun masa depan. Dua komponen terbesarnya adalah aset tetap, ini tuh pabrik dan mesin-mesin ya, yang nilainya naik jadi 4,05 triliun rupiah. Dan ada juga goodwill yang stabil di angka 656 miliar. Yuk kita bedah satu persatu. Dan pas kita gali lebih dalam, kita nemulin petunjuk paling jelas dari visi masa depan mereka. Ada satu pos bernama aset dalam penyelesaian senilai lebih dari 406 miliar rupiah. Ini bukan sekedar angka akuntansi biasa. Ini adalah uang yang secara harfiah lagi diubah jadi batu bata dan mesin untuk pabrik baru. Mereka lagi benar-benar membangun masa depan mereka di depan mata kita. Dan ini bukan sekadar rencana di atas kertas loh. Mereka bahkan ngasih tanggalnya, 2027. Dengan mencantumkan tahun ini, Garuda Food itu bukan cuma berinvestasi, mereka lagi bikin komitmen publik terhadap rencana pertumbuhan jangka panjang mereka. Terus ada yang namanya goodwill.
Balik ke toko roti tadi, ini tuh kayak kita beli toko roti pesaing bukan buat dapetin ovennya, tapi buat dapetin resep rahasia dan pelanggan setia mereka. Nah, angka 656 miliar untuk Garuda Food ini mewakili nilai dari merek dan reputasi yang pernah mereka akuisisi di masa lalu. Sebuah aset tak terlihat yang terus menghasilkan keuntungan sampai sekarang. Nah, sekarang mari kita satukan kedua kepingan puzzle ini. Dengan ngelihat pertumbuhan aset jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan, kita bisa ngebaca strategi besar Garuda Food. Gimana sih cara mereka menyeimbangkan kebutuhan hari ini dengan peluang di hari esok? Jadi, inilah inti strateginya. Di satu sisi, kenaikan 13% pada aset lancar itu menjaga mesin bisnisnya tetap ngebut dan berjalan mulus. Di sisi lain, kenaikan 9% pada aset tidak lancar adalah bensin yang mereka tuangkan untuk masa depan. Keduanya tumbuh barengan, dan ini jelas bukan sebuah kebetulan. Nah, inilah yang membedakan mereka. Mereka nggak milih antara main aman atau jadi pemberani. Mereka ngelakuin keduanya sekaligus. Mereka punya cukup uang tunai buat jaga-jaga, tapi di saat yang sama, mereka juga aktif pakai modal buat bangun pabrik yang bakal jadi mesin pertumbuhan mereka di masa depan. Ini adalah strategi yang seimbang dan penuh percaya diri. Jadi, setelah kita bedah semua angka-angka ini, apa sih kesimpulan dari cerita yang kita temukan di neraca keuangan Garuda Food? Apa intinya? Ceritanya bisa kita rangkum dalam 3 poin. Pertama, kekuatan operasional mereka itu solid, likuiditasnya sehat. Kedua, mereka berinvestasi secara nyata dan strategis, yang nunjukin keyakinan penuh pada masa depan. Dan ketiga, ini semua dilakukan dengan pendekatan yang seimbang dan penuh perhitungan. Pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar deretan angka di atas kertas. Ini adalah sebuah narasi tentang perusahaan yang nggak cuma bertahan hidup, tapi secara aktif dan serius membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi, lain kali Anda menganalisis sebuah perusahaan, coba deh lihat lebih dari sekedar laba ruginya. Tanyakan pada asetnya, perusahaan ini lagi bermain aman atau lagi sibuk membangun sebuah kerajaan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.